Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang pola pengeluaran wisatawan. Pariwisata memberikan devisa sangat besar yang dihasilkan oleh pembelanjaan para wisatawan mancanegara. Pariwisata juga menjadi salah satu faktor yang efektif dalam pengembangan retribusi internasional. Pelaku usaha pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan lebih banyak membelanjakan uangnya selama melakukan perjalanan. Nah, makin lama wisatawan berada di suatu tempat akan meningkatkan pola pengeluaran mereka. Hal ini juga akan menambah motivasi orang untuk ikut kunjungan berikutnya. Hal penting lain yang perlu diperhatikan sebagai akibat kegiatan pariwisata bagi perekonomian suatu daerah atau negara adalah timbulnya kontribusi yang dihasilkan oleh wisatawan terhadap pendapatan penduduk setempat. Pengeluaran wisatawan di daerah yang dikunjunginya menimbulkan pendapatan dan produk serta jasa baru yang selanjutnya akan merangsang timbulnya pengeluaran dan pendapatan lanjutan. Efek berganda adalah jumlah peningkatan pendapatan masyarakat setempat yang dihasilkan dari pengeluaran awal wisatawan pada suatu periode waktu tertentu. Nah, inilah bagan pola pengeluaran wisatawan. Dari wisatawan itu melakukan pengeluaran untuk makan dan minum, misalnya di restoran. Kemudian dari restoran itu membeli bahan baku. Dari bahan baku itu melakukan pengeluaran lagi untuk pajak, gaji karyawan, dan bahan baku yang akan dibuat. Kemudian ada cindera mata, itu souvenir dan handicraft. Kemudian dari transportasi itu ada bis, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Nah, itu melakukan pengeluaran pada upah dan gaji. Terus kemudian tur, mulai dari tiket, tur, entertainment, travel dokumen. Nah, itu adalah pengeluaran wisatawan. Secara nyata diketahui bahwa pengeluaran awal wisatawan di suatu daerah tujuan wisata akan mengakibatkan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran langsung adalah pengeluaran wisatawan yang secara langsung diterima oleh pengusaha industri pariwisata. Kemudian pengeluaran tidak langsung adalah pengeluaran yang diberikan oleh industri pariwisata terhadap industri-industri lain yang secara nyata ikut menunjang kegiatan pariwisata. Kemudian yang ketiga, pengeluaran ikut-ikutan adalah pengeluaran industri pariwisata yang memberikan rangsangan bagi peningkatan pendapatan industri lain yang tidak secara nyata terlihat atau kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Secara umum, pola pengeluaran wisatawan domestik dan mancanegara di Indonesia yang pertama itu produk pertanian. Kemudian produk industri non-makanan, kesehatan dan kecantikan, cindera mata, jasa pariwisata, jasa seni dan budaya, rekreasi dan hiburan, biro perjalanan dan pramuwisata, restoran dan sejenisnya, serta hotel dan akomodasi.
Ada 5 jenis perencanaan pengeluaran umum. Yang pertama, akomodasi hotel. Penginapan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata. Oleh karena itu, perencanaan keuangan berkaitan dengan penginapan harus dianggarkan dengan baik. Misalnya, berapa hari akan menginap di tempat wisata dan berapa anggaran biayanya. Itu semua harus dilakukan perencanaan. Yang kedua, makanan dan minuman. Bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata selama mereka berkunjung, makan dan minum menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan tentunya memerlukan anggaran yang sudah harus dipersiapkan selama berada di tempat wisata. Yang ketiga, pembelian souvenir. Pembelian souvenir atau oleh-oleh merupakan hal yang kurang penting bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang yang lainnya, kegiatan ini wajib dilakukan jika bepergian ke tempat wisata. Dalam perjalanan, perlu dianggarkan juga untuk membeli souvenir karena souvenir merupakan kenang-kenangan tersendiri dan tanda bahwa seseorang pernah pergi ke suatu daerah wisata tertentu. Yang keempat, transportasi lokal. Pada saat berkunjung ke suatu daerah wisata, tentunya membutuhkan sarana transportasi lokal untuk berkeliling di daerah wisata tersebut. Maka, perlu dianggarkan sebelumnya agar liburan semakin menarik. Kemudian yang kelima, jalan-jalan di daerah wisata. Ketika berkunjung ke daerah wisata, tentu wisatawan tidak akan melulu berada di tempat penginapan selama 24 jam. Mereka justru biasanya berkeliling dan banyak menghabiskan waktu untuk melihat objek wisata yang ada di daerah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari pola pengeluaran wisatawan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.